Assalamualaikum, halo Tribunars, apa kabar? Balik lagi di Lipstick, ulas tips cantik. Nah Tribunars, Lipstick hari ini kita akan membahas mengenai PRP bersama dengan Dokter Melati dari Klinik Kecantikan Puspita. Halo dok. Halo, Halo dokter, apa kabar? baik. Kakak apa kabar? Baik juga. Itu lagi di klinik ya dok ya? Belakangnya ada tulisan Iya, klinik. iya. Lagi di klinik hari ini. Iya. Minta waktunya sebentar boleh dok ya? Maaf ini mau Oh, motong pasiennya dulu. oke, boleh. Eh, eh, iya dok. Nah ini hari ini kita mau ngobrol soal PRP karena ini kalau menurut saya ini treatment yang menarik ya karena kita menggunakan darah sendiri di Iya, treatment ini. betul. Ya. Iya. Nah boleh dijelaskan nggak dok? Itu PRP ini treatment yang seperti apa? Ada yang bilang ini adalah treatment vampir gitu. Oh iya, oke, boleh. Aku mulai jelasin ya. Jadi Iya. PRP itu sendiri kan merupakan singkatan dari platelet rich plasma atau kalau yang bisa kita artikan adalah plasma trombosit adalah plasma yang kaya akan trombosit, di mana itu adalah suatu tindakan di bidang kedokteran sebenarnya yang berfungsi untuk di bidang terapi medis maupun kecantikan. Awalnya itu dipakai untuk terapi para atlet sebenarnya, tapi seiring perjalanannya waktu, sekarang udah bisa kita pakai di bidang kecantikan. Nah, PRP ini biasanya digunakan atau didapatkan dari darah si pasien itu sendiri. Benar tadi kata darah dari pasien itu sendiri, di mana darahnya nanti kita ambil, lalu kita lakukan proses sentrifugasi namanya, dan didapatkan hasil berupa plasma darah si pasien itulah yang akan kita gunakan untuk tindakan. Iya, nah ini kan menggunakan darah sendiri ya dok ya. Prosesnya itu gimana sih dok dari PRP ini? Kalau untuk prosesnya, pertama kan kalau misalnya pasien ingin melakukan tindakan PRP, pasti pertamanya konsultasi terlebih dahulu. Ketika sudah ingin melakukan dan sudah bisa, setelah konsul dari dokter, pertama kita akan melakukan pengambilan darah. Pengambilan darah secara intravena, di mana pengambilan darah ini kurang lebih sebanyak 10 cc. Setelah kita ambil darahnya sebanyak 10 cc, darah pasien ini akan kita masukkan ke tabung, di mana nanti akan dilakukan sentrifugasi tadi, dan didapatkanlah plasmanya. Nah, plasmanya ini setelah didapatkan akan berwarna bening kekuningan seperti serum. Lalu plasma inilah yang nanti akan dimasukkan atau ditaruh di wajah si pasiennya. Nah, biasanya kalau pasien memang akan melakukan tindakan PRP, kita bersihkan dulu wajahnya, lalu kita lakukan anestesi, kita oles krim anestesi kurang lebih 30 menit, kita diamkan. Setelah itu baru bisa kita lakukan tindakan PRP ini. Biasanya tindakan PRP ini untuk hasil lebih bagus bisa kita kombinasi dengan metode dermapen atau derma roller atau laser CO2. Jadi kalau misalnya dengan dermapen atau derma roller ini serumnya akan masuk ke pori-pori dengan lebih baik gitu. Nah, ini kan menggunakan darah sendiri ya dok ya? Iya. Itu ada nggak sih dok pantangan atau nggak boleh melakukan PRP ini dok, berhubung ini pakai darah sendiri ini dok? Ada Iya, kondisi yang kesehatan yang gimana gitu? Oke, kan karena menggunakan darah sendiri ya, pastinya si pasien tidak boleh menggunakan obat-obat seperti pengencer darah atau pengental darah seperti antikoagulan. Sebenarnya di pasien soalnya nantinya ketika darah yang diambil nggak maksimal. Jadi biasanya pada pasien-pasien biasanya dia disuruh untuk tidak mengkonsumsi obat tersebut dulu selama 3 hari biasanya untuk hasil yang lebih maksimal biasanya gitu. Lalu biasanya pasien-pasien yang ingin melakukan treatment ini sebelumnya tidak boleh memakai krim-krim yang menyebabkan iritasi di kulitnya atau melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengiritasi kulitnya, karena tindakan PRP ini sendiri nanti bisa menghasilkan iritasi yang ringan di wajahnya. Jadi kalau misalnya kulitnya awalnya emang sudah iritasi, nanti takutnya tambah parah ketika dilakukan tindakan PRP ini. Iya. Nanti jadinya tuh pas PRP itu merah-merah darah gitu nanti dok ya? Ya, jadi nanti ketika kakak misalnya dilakukan tindakan PRP, kan karena tindakan PRP ini kan nanti metodenya bisa dengan jarum tuh. Karena dengan jarum pasti kan akan buka ya kak. Nah, jadi
nantinya dengan jarum atau dermapen derma roller ini nantinya kulit kakak akan merah dan akan luka gitu. Nah ketika luka, nah inilah yang kita emang harapkan, luka dari kulit kakak ini, karena nantinya dengan PRP-nya akan tumbuh sel-sel baru yang lebih bagus, jadi kulitnya akan jadi lebih mulus, lebih kencang, lebih cerah. Nah jadi melukai kulitnya untuk mendapatkan sel kulit baru yang lebih baik, itu konsepnya. Iya. Jadi kulitnya lebih mulus, lebih cerah, lebih kenyal. Iya, benar, lebih Terus kencang, kenyal. terus apalagi dok fungsi PRP ini selain Oh, kenyal? dia juga biasanya kita banyak pasien ya yang mau di PRP karena ada scars atau bopeng nih, karena bekas jerawat atau bekas cacar biasanya. Metode PRP ini bagus juga untuk mereka karena merangsang sel regenerasi sel, jadi tujuannya untuk menutup dari si bopeng tersebut atau pori-pori yang besar. Jadi makin lama makin mengecil dan menutup gitu karena ada sel kulit baru yang tumbuh setelah tindakan. Oh ya, itu ngomong-ngomong soal bopeng, itu bopeng yang kayak mana itu dok yang dia bisa hasilnya tuh benar-benar mulus gitu dok? Apa Oh, apa nggak sebenarnya. apa ada nggak jenis bopeng itu yang dia meskipun sudah PRP tapi dia nggak maksimal gitu dok? Artinya masih kelihatan dikit gitu? Oke, biasanya sih PRP itu kan dengan satu kali tindakan. Kalau untuk scars ya Kak, kalau untuk scars biasanya dengan satu kali tindakan kita cuma bisa lihat bahwa dia akan mengecil aja. Kalau hilang itu dengan satu kali tindakan enggak. Jadi dia memang harus bertahap dengan pengulangan 1 bulan sekali. Bisa sampai 2 sampai 5 kali mungkin baru ada hasil yang nyata gitu ya. Nah, biasanya scars atau bopeng itu tergantung kedalamannya Kak. Jadi tergantung kedalamannya juga, gimana kalau memang dia nggak terlalu besar, nggak terlalu dalam, lebih cepat prosesnya, paling 3 kali, mungkin 3 kali sudah bisa bagus. Atau kalau misalnya dia terlalu dalam, misalnya kayak bekas cacar atau jerawat batu yang terlalu besar, biasanya dia butuh sampai 5 kali, 6 kali gitu untuk pengulangan. Iya. Nah tapi kalau untuk yang kulit yang cerah, kenyal, tadi itu sekali aja udah kelihatan ya? Iya, jadi kalau misalnya tujuan utama PRP-nya hanya untuk peremajaan kulit, hanya untuk membuat kulit menjadi lebih cerah, menjadi lebih kenyal, menghilangkan kerutan-kerutan halus, nah itu bisa dengan sekali treatment biasanya kulit langsung cerah, kulit langsung kenyal. Nah, Iya. Nah, selain iritasi dok, dalam kondisi kulit yang gimana yang dokter bilang, udah deh nggak boleh dulu deh gitu, jangan tunda dulu deh PRP-nya gitu. selain dia iritasi, mungkin dari jenis kulit yang kalau misalnya dia lagi jerawatan, tapi jerawatannya lagi penuh gitu Kak, jerawatannya lagi parah banget, dia ingin PRP itu nggak kita bolehin, karena kan PRP kita akan membuat luka. Jika memang merawat, pasti nggak, karena akan memperparah keadaan wajahnya. Iya, jadi harus disembuhkan dulu ya jerawatnya dok ya. Iya, jadi jerawatnya harus kita sembuhkan dulu. Nantinya ketika jerawatnya sudah hilang, tinggal bekasnya, kalau mau PRP kita bolehkan. Iya. Nah, setelah PRP dok, itu ada nggak sih dok yang pantangan yang dokter jangan dulu deh, mungkin jangan panas-panasan atau mungkin jangan apa gitu? Jadi kalau untuk pantangan sesudah PRP, biasanya 2 jam pertama tidak boleh terkena air terlebih dahulu Kak. Biar serum dari PRP-nya itu meresap dulu ke dalam kulitnya, jadi tidak boleh terkena air terlebih dahulu. Lalu tidak boleh terkena paparan sinar matahari langsung, tidak boleh mencuci muka dengan air hangat juga, tidak boleh berendam atau berenang, juga tidak boleh melakukan treatment lain sekurang dari waktu 2 minggu setelah PRP. Nah itu kan nggak boleh nggak boleh melakukan treatment lain dulu. Tapi ada nggak sih dok treatment yang masih dibolehkan gitu dibarengin dengan PRP ini dok? Biasanya kalau treatment yang dibarengkan dengan PRP ini, metode treatmentnya mungkin yang boleh. Seperti kayak misalnya yang dermapen tadi, bisa dilakukan dengan PRP. Jadi alatnya namanya dermapen, lalu serumnya PRP tadi, itu bisa.
Tapi kalau misalnya kita sedang melakukan tindakan PRP dermapen terus digabung lagi dengan peeling misalnya atau digabung dengan facial, itu nggak bisa Kak, karena fokusnya berbeda gitu. Iya, fokusnya berbeda dan takutnya apa sih dok, malah nambah iritasi nggak kayak gitu? Oh, takutnya iya tambah iritasi. Jadi setelah PRP itu kan pasti pasien akan mengalami nyeri ringan ya Kak di wajahnya. Jadi kalau misalnya ingin dilakukan tindakan lain pun pasti pasien nggak mau biasanya kayak gitu. Dan itu pun akan memperparah, bukannya tambah bagus malah Iya. hasilnya. Ini kan PRP ini kan tadi pakai jarum ya dok ya, meskipun kecil, tapi berarti itu ada efek downtime ya dong? Gimana Kak, ada efek apa? Itu kan PRP itu kan pakai jarum. Berarti itu ada efek downtime-nya dong? Ada, biasanya efek downtime-nya itu 3-5 hari. 1-3 hari bisa, atau kalau misalnya pasien tingkat nyerinya lebih tinggi, dia bisa sampai 5 hari. Tapi rata-rata sih di 3 hari udah bagus. Iya. Apa saja tuh dok efek downtime-nya kalau saya boleh tahu? Biasanya nyeri aja sih Kak, terasa nyeri pada 1 jam pertama. Pada hari pertama dia nyeri, agak terasa panas, itu aja. Setelahnya akan mulai mengelupas, ada proses pengelupasan juga. Setelah dari downtime itu kulit akan mulai membaik, mulai makin mengenyal, mulai mulus, dan mulai tampak lebih cerah. Ini PRP ini kan treatment yang menggunakan darah, itu dia benar-benar diambil gitu dok, darahnya gitu? Ya, jadi emang darahnya nanti diambil, misal kakak nih datang untuk treatment, nanti kita akan ambil darah kakak dengan menggunakan metode intravena, kita pakai jarum, kita ambil sebanyak 10 cc nanti darah kakak. Setelah itu kakak kita anestesi dulu kulitnya, kita oles krim anestesi, setelahnya kita tunggu proses si darah itu menjadi plasma sehingga bisa kita aplikasikan. Iya, itu aku bayanginnya tuh darah semua muka itu ya dok, jadinya seperti apa treatmentnya? Justru kalau PRP itu Kak, apalagi dia untuk scars ya atau bopeng, justru yang kita harapkan malah yang darah itu Kak. Jadi semakin dia selnya kita, maksudnya kulitnya semakin kita buat dia luka, dia akan semakin banyak sel kulit baru yang tumbuh sehingga semakin bagus. Itu yang diharapkan justru kalau untuk kasus dia scars. Nah ini dok, ini yang selalu jadi pertanyaan. PRP ini aman nggak sih dok buat ibu hamil dan menyusui? Biasanya kalau di klinik kita nggak sarankan untuk ibu hamil ya. Kenapa kalau nggak disarankan untuk ibu hamil? Karena kan ada tingkat rasa sakit. Biasanya kalau ibu hamil, kalau misalnya tingkat rasa sakitnya tinggi, takut berpengaruh ke bayinya atau ke janinnya. Karena emang dia walaupun sudah dianestesi akan terasa nyeri dan perih gitu Kak. Lebih ke arah tingkat sakitnya sih yang tidak diperbolehkan gitu. Ya soalnya kan sampai sekarang kan masih banyak yang nanya ibu hamil dan menyusui ini bolehnya treatment apa sih gitu kan? Iya. Ya, tapi meskipun kita udah PRP, dokter tetap ya ngasih krim-krim pendukung gitu dok ya? Iya, biasanya setelah PRP kami pasti memberikan krim iritasi yang dipakai semasa downtime tadi itu Kak. Iya. Nah, oke dok, kan tadi kan PRP ini kan fungsinya kan untuk menghilangkan bopeng. Iya. Saya boleh nanya sedikit ya dok ya soal bopeng ya. Mungkin banyak yang belum tahu bopeng itu apa dan penyebabnya itu apa? Apa karena yang dipencet-pencet gini? Ya, bopeng itu berupa kayak scars gitu ya Kak. Jadi di mana kondisi kulit ada yang lebih rendah daripada kulit lainnya yang sehat gitu kan. Biasanya disebabkan oleh cacar, bisa jerawat, bisa lalu biasanya itu jerawat atau cacar yang kitanya gratil gitu ya, tangan kita atau nggak sengaja kesenggol apa gitu, yang dimana proses penyembuhannya itu nggak alami. Nah, dia bisa menimbulkan scars atau bopeng tadi gitu. Iya, tapi mungkin nggak sih dok kalau tangannya nggak gratil, jerawatan tapi tetap nanti berakhirnya jadi bopeng?
Bisa apabila jerawatnya memang dia jerawat batu gitu Kak, yang terlalu besar gitu jerawatnya, lalu dia tidak pengobatan, dia nggak treatment atau dia nggak pakai pengobatan dari dokter, biasanya bisa berakhir kayak gitu. Walaupun dia nggak dicungkil-cungkil atau dia nggak di otak-atik sama dia pakai tangan nggak geratil, tetap bisa kayak gitu kalau misalnya proses penyembuhannya nggak tepat. Iya. Bopeng ini ada jenisnya nggak sih, Dok? Kalau itu sih tetap aja ya, kalau yang saya tahu jenisnya mungkin berdasarkan ukurannya ada. Oh, jadi berdasarkan ukuran, ada yang kecil, ada yang dalam, ada yang lebar gitu ya, Dok ya. Iya benar, seberapa dalamnya aja. Tapi kalau tanpa treatment, Dok, mungkin nggak sih, Dok, Bopeng ini bisa teratasi hanya dengan skincare dari dokter aja gitu? Sebenarnya bisa, tapi itu prosesnya akan sangat memakan waktu. Soalnya kan beda ya Kak, antara kita cuma oleskan krim dengan treatment yang pakai tindakan dokter. Karena kalau misalnya krim mungkin dia akan bisa, krim, serum itu akan bisa, tapi dia akan sangat memakan waktu. Untuk scars atau bopeng aja, kalau misalnya kita pakai PRP itu bisa sampai 3-4 kali kan, apalagi kalau misalnya kita hanya pakai krim aja, berarti akan lebih lambat daripada itu. Lebih lambat, mungkin bisa berbulan-bulan ya, Dok ya? Iya bisa sampai tahunan juga bisa, tergantung lagi. Kalau misalnya dia hanya pori-pori aja, dia bisa menutup, tapi ya lama Kak, nggak secepat. Iya, tapi kalau bopeng ini nih semua usia aja bisa kena ya, Dok ya? Biasanya bisa Kak, bisa kena karena tergantung sama ada luka atau tidak yang bisa membuat itu menjadi bopeng kan. Kalau misalnya kayak semua usia bisa kena cacar, ya kan. Jadi ada kan yang kecilnya kena cacar, terus ada bopengnya ketika dewasa baru dia mau memperbaiki bopeng itu. Iya, tapi mungkin nggak sih, Dok, bopeng itu dia kembalinya mulus banget? Bisa, asal sabar sebenarnya. Sabar untuk treatmentnya. Jadi maksudnya treatmentnya harus teratur, itu dia bakal bagus Kak. Insya Allah bakal bagus, bakal kembali lagi bisa. Kan memang nggak ada treatment yang instan ya, Dok ya? Nggak ada treatment yang instan. Justru kalau instan kita malah bingung ya, justru harus curiga ya, kenapa kok bisa instan gitu. Ada bahan gitu. Apakah gitu kok instan gitu ya? Gitu. Banyak gak sih, Dok, yang datang PRP itu ke klinik Puspita itu, mengingat ini kan serem ya, Dok ya, pakai darah sendiri. Biasanya cenderung yang datang banyak sih Kak, rata-rata, tapi dia ingin PRP karena scarsnya. Lebih ke karena scarsnya, bukan untuk perawatan yang maintenance seperti biar agak lebih cerah Dok gitu, atau biar kulit saya kenyal, itu biasanya jarang yang mau. Biasanya mereka yang mau treatment ini yang untuk scars, biasa lebih ke gitu. Oh, karena pakai darah ini ya, Dok ya, makanya dibilangnya ini treatment vampir ya? Iya, karena pakai darahnya sendiri, jadi dibilangnya treatment vampir. Jadi karena pakai jarum juga, jadi berdarah lagi kan Kak, wajahnya luka lagi, jadi makanya dibilangnya treatment vampir. Ininya trennya ya disebut treatment vampir, facial vampir. Ya, jadi kalau di googling itu PRP itu pasti nanti keluar treatment vampir. Iya, treatment vampir. Iya. Benar. Nah nih Dok, mungkin ini ada yang penasaran, tarifnya berapa sih Dok di klinik Puspita? Kalau untuk tarif di klinik Puspita untuk PRP treatment mulai dari harga 500 sampai ada juga harga 700, tergantung sama mau treatmentnya pakai alat apa. Ya termasuk terjangkau lah ya kayak gitu. Oh ya. Iya, terjangkau. Ya, Dok, aku lupa nanya. Tadi kan dokter kan sempat nyinggung itu PRP itu harus dilakukan berapa kali. Itu di jedanya itu berapa ini? Harus sebulan sekali atau seminggu sekali? Oke, kalau dia memang tujuannya untuk treatment scars atau yang emang kerutan yang dia ingin tiap bulan, itu biasanya emang kita jeda paling tidak 4 minggu sekali atau 1 bulan sekali boleh dilakukan pengulangan. Tapi kalau misalnya kulit dia tidak ada masalah, dia cuma ingin meremajakan kulit lah istilahnya, dia cuma biar kenyal dan lebih cerah aja, boleh kita maintenance 3 bulan sampai 6 bulan sekali.
Iya. Oh, artinya gini dok ya, artinya walaupun dia misalnya apa namanya bopengnya udah teratasi, tapi kalau mau maintenance saja terus-terusnya nggak apa-apa gitu ya? Nggak apa-apa, itu diperbolehkan. Heeh. Iya. Oke dokter Melati, sampai lupa namanya siapa. Sebelum saya tutup, ada yang mau dokter sampaikan dok? Kalau misalnya ingin melakukan treatment PRP, Heeh. lebih baik dilakukannya di klinik kecantikan yang memang ada izinnya dan dilakukan oleh tindakan dokter. Jangan melakukan treatment ini misalnya di salon-salon seperti itu. Soalnya jika treatment ini tidak dilakukan dengan benar, dengan anjuran dokter, itu bisa memperparah kondisi wajah pasien. Dan lebih amannya udah ke Puspita aja dok ya? Iya, amannya sih di klinik kita aja. Pasti aman ya dok ya? Pasti aman. Iya. Oke dokter Melati, terima kasih banyak ya dokter atas waktunya. Sama-sama. Iya, sampai ketemu lagi dok. Iya, sampai ketemu Kak. Oke Tribuners, tadi obrolan kita bareng dokter Melati. Sampai jumpa lagi di lipstick berikutnya. Assalamualaikum.